Halo teman-teman, kembali lagi bersama Caster Ngapak, hanya di podcast Debak, tempat dimana kamu bisa belajar tentang sains, teknologi, serta tips dan trik menarik yang berbau atau seputar dunia sains dan teknologi itu sendiri tentunya. Sudah lama saya sebagai caster gak menyapa teman-teman, tapi saya ingin langsung aja membahas ya. Kali ini kita membahas teknologi dari OTP atau one time password. Ya, bisa juga kita akan membandingkan dengan teknologi PIN ya, dalam ATM atau dalam akun-akun yang seperti teman-teman ketahui sosial media, marketplace sekarang sudah menggunakan OTP atau one time password itu. Tapi belum semua orang mengetahuinya sebenarnya itu OTP itu apa sih? One time password itu cara kerjanya gimana sih? Apalagi OTP ini tuh sebenarnya kan seringkali didapatkan ketika benar di SMS, telepon, email, dan itu adalah secara pribadi. Artinya sangat rahasia. Tapi OTP dengan PIN bedanya adalah yang paling jelas nih ya, kalau OTP itu kan sekali dikirimkan, sekali input, ya itu sudah nggak akan berlaku lagi selanjutnya. Biasanya seperti itu. Nah, kalau PIN itu akan terus bertahan sampai pemilik atau usernya menggantinya dengan secara resmi. Contohnya kalau yang pakai PIN kan ATM, terus kartu kredit lah, intinya yang pembayaran di mana itu memang harus menggunakan resminya dari pengguna. Nah, sementara OTP lebih ke contoh-contoh akun-akun. Loh, kenapa akun-akun? Karena takutnya akun itu kan bisa kadang dipakai oleh lebih dari satu orang. Kalau ATM itu hanya boleh satu orang seharusnya kan. Tapi itu beda, dan itu pun harus menggunakan surat, ya kayak surat kuasa gitu kan. Nah, kita akan membahas teknologi ya. Kenapa? Karena ini nggak bisa jauh dari kehidupan gitu loh. Bahkan sekelas marketplace besar pun harus menggunakan ini OTP agar tidak terjadi pencurian data atau kerugian saldo. Biasanya kan seperti itu. Nah, apa itu OTP? Kode OTP merupakan kunci keamanan dari platform pembayaran dan media sosial. Nah, sudah saya katakan, tak heran banyak protes yang mengincar kode OTP ini. Nah, ini biasanya terjadi untuk orang-orang yang suka menipu-menipu untuk dalam pembelian barang. Bahkan banyak kasus pembobolan layanan pembayaran digital hingga kartu kredit kerap dilakukan dengan meminta pengguna memberikan kode ini. Ini jangan sampai dikasih. Ingat, yang namanya kode OTP PIN jangan pernah kasihkan ke orang. Sekalipun itu bisa dibilang dapat untuk Anda, kecuali itu memang di lembaga resminya. Contohnya, saya pribadi pernah ke Pegadaian, dan Pegadaian itu minta kode OTP saya, itu kan wajar, dan karena itu memang lembaga resmi. Tapi kalau bukan non resmi atau personal, jangan pernah sesekali memberikan itu. Loh, kenapa ya? Anda pasti akan ditipu lah. Nah, biasanya OTP itu ada 4-6 digit. Justru jarang ada 5 digit, adanya 4 dan 6 biasanya, seringnya ya. Itu ya tadi, email dan SMS. Dan autentifikasinya memasukkan ID password dahulu, itu udah pasti ya, username lah. OTP ini pasti selalu digunakan sekarang untuk mengendalikan penipuan dari bentuk pembayaran yang ada. Terus prinsip kerjanya, nah hanya digunakan satu kali itu OTP yang sudah saya katakan tadi. Ya karena nggak bisa berulang-ulang. Kalau nanti relogin ya nanti akan keluar kode baru. Ada batas waktunya. Nah, biasanya batas waktunya itu ada yang beragam-ragam ya. Paling sering itu ada 5 menit ada, 3 menit ada, 1 menit juga ada, tergantung. Bahkan belasan detik juga ada. Loh, kenapa seperti itu? Supaya kita kan melihat tingkat keamanan. Ya, kalau misalnya sekiranya orang ini login di tempat yang sepi atau memang untuk hanya pribadi, pasti biasanya ada agak sedikit lama, yaitu di 5 menit lah mungkin. Terus kalau yang mungkin butuh lebih cepat ya, mungkin jadi belasan detik itu tadi. Nah, konteksnya itu sempit ya. Nah, ya karena OTP ini kan digunakan hanya untuk hal-hal tertentu saja, bukan semuanya. Ya contohnya tadi itu media sosial, pembayaran dan sebagainya. Kenapa sistem pembayaran digital membutuhkan kode OTP? Itu kan pertanyaannya sering muncul. Kenapa sih nggak PIN aja? Kenapa nggak itu? Kenapa nggak ngikutin ATM? Nah, ini pertama gini teman-teman, menjaga privasi ya. Menjaga privasi kenapa? Karena OTP itu kan harus berkali-kali. Kalau misalnya teman-teman ada kecurian data atau apa, teman-teman misalnya harus mengulangi lagi login. Kalau misalnya HP teman-teman tercuri untuk pembayaran digital dan apes-apesnya si pencuri ini mengetahui, maka teknologi yang ada pada OTP dia akan mempersulit orang tersebut untuk betul memasukkan ulang
Karena harus ada kode OTP apa kan, kita tahu pemblokiran nomor tuh kan bisa gitu loh. Jadi nggak akan dapat SMS-nya gitu. Privasinya lebih terjaga, jauh lebih terjaga malah. Terus yang kedua, dari transfer bank hingga dompet digital. Nah iya bener, kode OTP itu beberapa kasus itu digunakan untuk transfer dari bank langsung ATM ya ke dompet digital seperti GoPay, OVO, Link Aja dan sebagainya. Itu membutuhkan ini supaya apakah sudah benar yang mengirimkan itu milik pribadi tersebut, jadi nggak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Yang ketiga, memproses dan menyetujui transaksi internet banking ya hampir sama seperti yang sebelumnya. Mengubah password akun yang lupa ya, untuk ini hanya untuk marketplace dan biasanya untuk sosial media aja. Lain itu enggak. Mengganti akun bank pada website toko bisa jadi karena ada beberapa website yang membutuhkan itu agar autentifikasinya atau recognize-nya lebih aman ya, karena harus diputar-putar terus, jadi nggak bisa satu stuck gitu loh. Kalau stuck nanti bisa dijebol. Nah seperti itu. Terus yang penting ya, rahasiakan selalu kode OTP tadi sudah saya katakan. Jangan sebarkan informasi kartu ATM karena kadang kartu ATM juga bisa tersambung gitu. Laporkan CS kalau teman-teman terjadi penipuan-penipuan. Kenapa ini harus saya bahas? Karena kadang orang-orang sering sekali mengalami penipuan dari teknologi OTP ini. Padahal ini sangat membantu loh. Nah, kenapa membantunya? Ya itu tadi sudah saya katakan. Nah untuk perbedaan sudah jelas ya, teman-teman sudah bisa ketahui perbedaannya itu sebenarnya sedikit aja dari PIN dan OTP. Namun kenapa banyak yang lebih memilih OTP? Karena itu ibarat kalau dalam pemrograman kita itu mendapatkan autentifikasi yang random itu jauh lebih aman. Yang penting passwordnya itu kan kita putar terus, sehingga penipuan itu sulit. Anggap aja analoginya gini, teman-teman punya suatu akun penting nih. Nah, kalau teman-teman passwordnya sama semua, itu cenderung bisa dijebol, betul kan? Bisa jebol dimanapun. Nah, tapi kalau dengan sistem OTP, otomatis saya ingin login, tapi password tadi ID saya sudah betul nih. Tapi supaya aman gimana? OTP ini akan memberikan kode khusus di mana harus diinput. Nah, dalam proses input itu, maka orang yang akan memasuki itu harus benar-benar memegang nomor Anda. Itu kan jadi susah. Kalau nggak punya kode OTP-nya atau tidak mendapat teleponnya, ya nggak akan login dan nggak akan terjadi peretasan gitu. Jadi OTP ini sebenarnya kayak ibarat kunci gandanya lah. Karena dengan begitu ya keamanan kan jadi ganda kan, tentu bagus banget kan gitu loh. Gitu teman-teman. Jadi jangan merasa ribet ya kalau ada OTP atau apa ya gitu loh. Terus sebenarnya kode OTP sudah mulai sejak kapan? Kapannya sih persis ya, tapi nggak tahu persis ya. Cuma sudah mulai sejak sekitar 2-3 tahun ini sudah mulai sih OTP itu terus digalakkan. Dan perusahaan besar di dunia pun juga jauh lebih mengutamakan menggunakan ini. Alasannya itu sederhana ya, karena betul kita harus melihat tingkat security-nya. Lebih baik ribet sedikit tapi security-nya terjamin, daripada Anda itu mendapat peretasan jebol terus, banyak kasus penipuan. Kalau banyak kasus penipuan, yang pusing itu bank sebenarnya. Teknologi di bank itu juga pusing loh. Kenapa pusing? Ya kan terjadi banyak keluhan yang pertama. Yang kedua, terjadi banyak sekali yang namanya ketidakpercayaan. Karena kalau orang nggak percaya dengan suatu layanan kan juga repot. Dan sebenarnya ini kan penting banget. Apalagi sekarang segala akses itu kan berasal dari HP. Sudah bukan kayak dulu yang orang harus ke tempat kan. Nah itu teman-teman harus ketahui betul. Jadi ya inilah salah satu cyber security juga sih bisa dibilang OTP itu. Cyber security karena memang manusia sekarang itu kalau nggak salah kecenderungannya 70% jauh lebih menyukai kehidupan di dunia maya ketimbang real life. Alias kehidupan sosial media atau transaksi atau pembelian sekarang lebih baik menggunakan marketplace atau sosial media dibanding harus tatap muka langsung kan gitu loh. Apalagi di tengah pandemi kayak gini, itulah mengapa banyak banget aplikasi-aplikasi yang video call jauh atau video call grup semakin laku kan gitu. Ini ada kesinambungan gitu loh antara kode OTP, keamanan, dan cyber security. Itu pasti ada kesinambungan. Itu kenapa saya mengatakan ini di episode terbaru, supaya teman-teman ingat
bahwasanya yang namanya security itu penting sekali. Dan kalau teman-teman tahu di dunia pemrograman, security itu berguna banget untuk yang melawan hacker jelas. Terus security sendiri itu berguna untuk kenyamanan pengguna juga jelas. Ya nggak mau dong pengguna pakai aplikasi teman-teman tiba-tiba udah keganti sini nggak jelas. Nah seperti itu. Oke, itu saja yang saya ingin share kepada teman-teman dan selamat datang kembali di podcast Debak. Doakan saja saya rutin lagi untuk melakukan siaran dan terima kasih sudah selalu mendengarkan podcast ini. Saya benar-benar berterima kasih dan semoga ada ilmu yang teman-teman dapatkan dari yang podcast saya kasih. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.